Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Pusparini dengan NIM 23122038 dan rekan saya Miranda Putri dengan NIM 23122019 dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah. Terima kasih Puspa. Hari ini kami mempresentasikan laporan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen disusun pada 17 Januari 2026. Kami ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Kami sadar masih ada kekurangan dan kami harap kritik serta saran membangun dari Bapak atau Ibu. Mari kita mulai dengan pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen berkembang sejak 1960-an dan menjadi aspek vital organisasi modern. SIM adalah infrastruktur digital untuk mengelola data dan informasi manajemen, mendukung keputusan efektif di era globalisasi dan teknologi pesat seperti cloud computing, big data, serta AI. Menurut O'Brien, SIM adalah komponen saling berhubungan untuk transformasi input menjadi output. Davis mendefinisikannya sebagai sistem terintegrasi untuk operasi, manajemen, dan keputusan. Rumusan masalah. Apa pengertian dasar SIM? Apa komponen utamanya? Dan bagaimana contoh penerapannya di bidang informatika? Tujuan, menjelaskan pengertian SIM secara mendalam, mengidentifikasi komponen, dan memberikan contoh penerapan relevan untuk mahasiswa informatika. Bab 2, pembahasan dimulai dengan pengertian SIM di teknik informatika. Sistem terstruktur memanfaatkan teknologi informasi seperti hardware, software, database, dan jaringan untuk mengumpul, olah, simpan, dan sajikan informasi bagi manajemen guna perencanaan, pengendalian, koordinasi, serta keputusan. Komponen SIM meliputi brainware atau sumber daya manusia seperti analisis dan programmer, hardware, komputer atau server, software, aplikasi pengolah data, database, kumpulan data terorganisir, prosedur, aturan operasional, dan network atau jaringan untuk komunikasi cepat. Pada contoh penerapan SIM dan pengembangan sistem. Analisis kebutuhan menggunakan UML, use case diagram, untuk aktor dan fungsi seperti login atau generate laporan. Activity diagram untuk alur proses bisnis. Kelas diagram untuk entitas seperti karyawan dan transaksi. Sequence diagram untuk interaksi urut. Deployment diagram opsional. UML memudahkan komunikasi tim dan dokumentasi. Penerapan SDLC yaitu model waterfall atau planning hingga maintenance, prototype untuk uji coba cepat, atau hybrid, agile, waterfall. SDLC memastikan feasibility study, SRS, design, testing, dan maintenance adaptif. Implementasi client server. Client, front-end input atau tampilan, server, back-end logika atau database. Ada juga keunggulan dan teknologi, yaitu keunggulannya sentralisasi data, multi-user concurrent, keamanan role-based, skalabilitas, dan backup mudah. Teknologi, LAMP-stack atau Java plus Oracle. Perancangan database, ikuti DBLC atau perencanaan entitas seperti karyawan atau transaksi, ERD konseptual, normalisasi 3NF, desain fisik index atau view atau trigger,
implementasi MySQL atau PostgreSQL, prinsip integritas, PK atau VFK, keamanan enkripsi, efisiensi query, contoh SIM penjualan, tabel pelanggan, produk penjualan, detail penjualan. SIM dan basis data. DBMS MySQL untuk transaksi aset. Normalisasi, hindari redundansi atau anomali. Integrasi data warehouse dengan ETL untuk analisis OLAP dari data well-division. Pengolahan transaksional OLTP real-time dengan konkurensi looking dan recovery, manajemen data, governance untuk akurasi, privacy, transformasi data jadi insight KPI. Teknologi modern. Cloud computing, allows atau Azure untuk skalabilitas pay-as-you-go. Big data, Hadoop atau Spark untuk analisis volume besar dan prediksi. AI untuk otomatisasi prediksi atau machine learning, mobile application atau Flutter untuk akses on the go, IoT untuk monitoring sensor real time misalnya pabrik. Keamanan. Siasat rakyat, enkripsi AES, RBAC, list privilege, analisis risiko ISO 27001, perlindungan privasi UU-DVD. Analisis data atau keputusan, SIM sebagai DSS untuk keputusan semi-struktur, data mining pola atau a priori, visualisasi atau Power BI, analisis laporan manajerial, peran BI untuk insight strategis. Kesimpulan, SIM kunci pengelolaan data modern terintegrasi teknologi untuk efisiensi, aman, dan mendukung keputusan. Saran, institusi adopsi SDLC hybrid dan cloud untuk fleksibilitas, tingkatkan keamanan ISO 27001, serta pelatihan integrasikan AI atau Big Data atau IoT bertahap mulai visualisasi, lakukan pelatihan berkelanjutan, dan riset lanjutan blockchain atau edge computing. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Kami siap menjawab pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.